Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan beribadah keluarga hari Rabu 18 November 2020. Mari kita siapkan bacaan kita dari Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24. Jika Alkitab sudah ada di hadapan kita, kita berdoa dulu untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan kehendak Tuhan bagi hidup iman kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24 yang mengatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya, juga diserahkan merekalah kepada korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah, isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Guna Krida tanggal 18 November 2020 diberi sebuah judul tanggung jawab. Tadi kita sudah membacanya dari Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-24 sesudah Pentakosta, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk memiliki rasa tanggung jawab. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa setinggi-tingginya tupai melompat, sekali-kali jatuh juga? Artinya, sepintar-pintarnya kita berusaha menutupi tanggung jawab yang tidak kita lakukan, maka pasti akan ketahuan juga. Lalu, pada saat orang-orang mengetahui bahwa kita melepaskan tanggung jawab itu, tentu mereka tidak akan percaya lagi terhadap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berasal dari identitas yang melekat dalam diri kita. Misalnya, sebagai seorang guru, tentunya memberikan pelajaran kepada para siswanya, sehingga siswa memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Sebagai seorang tua, kita tentunya bertugas untuk membimbing, melindungi, serta mengurus anak. Semua tanggung jawab tersebut haruslah dikerjakan dengan baik agar kita menjadi orang yang bijaksana, tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan tentunya ketika kita melaksanakan tanggung jawab itu, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita, Kitab Imamat, merupakan kitab yang ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam tentang bagaimana cara menghampiri Tuhan dan menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Tuhan bagi umat-Nya. Adapun pengajaran-pengajaran itu berbicara tentang jenis-jenis korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tercatat dalam Imamat 1 sampai dengan 7. Semua kegiatan itu harus dilayani oleh seorang imam. Lalu kita bertanya, siapakah para imam? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para imam adalah orang-orang Lewi yang bertugas mengelola kemah Tuhan. Kemah Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan. Pengelolaan kemah pertemuan mencakup tugas melakukan prosesi ibadah bakaran. Jika kita membaca pada Imamat 8, di sana disampaikan bagaimana Musa mentahbiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya
disampaikan melalui Musa, yaitu memberikan kurban penghapus dosa untuk diri Harun. Kita bisa membaca dari Imamat 9 ayat yang kedua. Sedangkan perintah bagi orang Israel adalah kurban penghapus dosa dan kurban keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para imam yang berasal dari suku Lewi atau keturunan Harun adalah sebagai mediator antara bangsa Israel dengan Tuhan yang kudus. Seorang imam haruslah membakar kurban untuk dirinya sendiri dan untuk bangsa Israel juga. Kitab ini juga menjelaskan secara terperinci mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian antara Tuhan dengan umatnya. Dalam peristiwa ini kita dapat mengetahui mengenai beberapa alat dan kurban yang akan dipersembahkan. Pada bacaan kita juga di sana juga menjelaskan tentang mezbah. Mezbah adalah tempat untuk membakar kurban persembahan. Sedangkan kurban adalah persembahan yang akan dipersembahkan bangsa Israel untuk Tuhan, yaitu ternak jantan, seperti lembu, kambing, domba. Apabila ketiga ternak jantan tadi tidak ada, maka boleh digantikan dengan burung tekukur dari anak burung merpati. Lalu pada bacaan kita juga di sana terdapat tokoh-tokoh yang sangat penting dalam kitab ini, yaitu ada Musa, Harun, anak-anak Harun, dan orang Israel. Jika kita membaca di Imamat 9 ayat 5, di sana dijelaskan bahwa Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan dengan baik. Di sini kita lihat bagaimana mereka menunjukkan ada rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Rasa tanggung jawab ada di dalam diri Harun dan anak-anaknya bukan hanya karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi Harun dan anak-anaknya juga memahami akan tugas yang melekat dalam diri mereka sebagai seorang imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka tahu bagaimana cara mengolah kurban-kurban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kita bisa membacanya dari ayat 9 sampai dengan 22. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki kecakapan dalam melakukan tugas. Tentu, tanpa kecakapan tersebut, Harun dan anak-anaknya tentu memiliki kesulitan dalam memenuhi rasa tanggung jawabnya sebagai imam. Tidak hanya kecakapan yang mereka miliki, mereka juga melakukan tanggung jawab tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak mengejar prestis, atau mereka tidak mengejar puji-pujian dari orang Israel. Pada ayat yang ke-24 di sana dituliskan, keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskannya. Apa artinya? Di sana mau dijelaskan bahwa Tuhan berkenan dengan pelaksanaan tanggung jawab oleh Harun dan anak-anaknya. Tuhan berkenan atas hal tersebut karena mereka melaksanakan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Harun dan anak-anaknya menunjukkan sifat yang jujur, menunjukkan sifat yang serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan itu nampak dalam eksekusi tugas yang sangat sempurna. Tidak hanya hati Tuhan yang bersuka cita, tetapi hati orang-orang Israel pun bersuka cita. Hal ini ditunjukkan dengan sorak-sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat yang ke-24. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan, kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab pastilah berdampak positif bagi orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Lama, turunnya api dari langit dan membakar korban juga pernah terjadi, yaitu terjadi di hadapan Elia saat melawan para nabi Baal di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 39. Di sana diceritakan bagaimana api muncul dari atas membakar habis korban olahan Elia. Hal ini juga membuktikan bahwa Baal adalah dewa palsu. Hanya Tuhan penguasa di dunia. Peristiwa turunnya api yang membakar kurban bisa diartikan sebagai persetujuan Allah. Setidaknya kesimpulan itu bisa kita tarik dari kisah Elia. Hal yang sama juga berlaku pada kurban persembahan Harun. Latar belakang peristiwa itu didahului dengan penahbisan Harun sebagai imam. Sambaran api, bentuk komunikasi Allah kepada umatnya. Ia ingin menyatakan persetujuannya mengenai jabatan imam yang diemban oleh Harun. Artinya Allah berkenan kepada Harun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita emban masing-masing. Sebaiknya tanggung jawab itu haruslah dilaksanakan sebaik-baiknya. Agar tanggung jawab yang kita laksanakan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan tanggung jawab yang kita kerjakan itu juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui pembacaan pada malam hari ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab diperlukan kecakapan. Untuk melaksanakan tanggung jawab diperlukan keseriusan. Untuk melakukan tanggung jawab juga memerlukan kejujuran. Kecakapan, keseriusan, kejujuran, hal-hal tersebut harus ada dalam diri kita. Baik kita sebagai karyawan, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai presbiter, maupun kita sebagai warga jemaat. Pada saat ini cukup sulit untuk menemukan orang yang mau bertanggung jawab. Banyak yang cakap dalam melakukan pekerjaan. Namun demikian, banyak orang yang tidak serius. Banyak orang yang tidak jujur dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ada juga yang melakukan tanggung jawab hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain
atau mendapatkan nama baik. Tentunya orang-orang semacam ini seakan-akan mengabaikan Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Akibatnya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan persekutuan menjadi hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus melaksanakan tanggung jawab, entah itu besar tanggung jawab ataupun kecil. Lakukanlah dengan tuntas. Melalui pelaksanaan tanggung jawab itu, kita sedang memuliakan nama Tuhan Yesus dan juga membangun sikap saling percaya demi kemajuan bersama. Harus kita sadari bahwa pada saat kita melaksanakan tanggung jawab dengan benar, pada saat kita melaksanakan tanggung jawab dengan tepat, maka Tuhan pasti berkenan untuk menolong kita. Yang tentunya pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita dapat ikut serta memuji nama Tuhan Yesus dan dinaungi oleh kemuliaannya. Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita hari ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.